Dari Menara Olahraga Senayan, kami mengudara. Bersama mimpi membawa Garuda terbang tinggi, kami akan berbagi banyak informasi. Halo, selamat mendengarkan Garuda Talks. Sahabat Garuda, ketemu lagi dengan Garuda Talks. Seperti biasa, kita akan berbicara banyak hal soal informasi-informasi yang mungkin teman-teman butuhin atau mungkin teman-teman sedang cari-cari. Kali ini, seperti biasa, saya Mozaik Alisamer dan ditemani oleh kawan saya. Halo Sobat Garuda. Saya gantiin Gary lagi di sini. Kita ngobrol-ngobrol ya di Garuda Talk hari ini. Mas Dimas, nah kali ini kita bakal ngebahas apa nih? Iya, kali ini kita akan bahas soal visual grafis ya. Jadi kalau teman-teman Garuda fans lihat tayangan bola, itu ada scoreboard, ada statistik, ada formasi, itu ada yang bikin. Dan kita mau ngobrol sama seseorang visual artist yang bikin grafis, nggak main-main nih. Dia ngerjain grafisnya Liga Champions, Europa League, dan segala kompetisi yang di bawah UEFA. Siapa dia? Nanti kita kenalan dulu. Mungkin Mas Dimas boleh langsung dikenalin aja nih siapa kira-kira tamu kita untuk edisi kali ini. Nah, di edisi kali ini kita datengin jauh-jauh nih dari Polandia. Polandia. Jadi jauh banget ya. Kalau teman-teman Garuda fans dengerin nanti, ini sebenarnya tappingnya agak PR nih, karena ngerekamnya selisih 5 jam gitu. Jadi teman kita, bintang tamu kita ini di sana masih puasa gitu. Puasanya nggak nanggung-nanggung gitu. Ya, siapa dia? Nah, kita langsung kenalan aja sama Arif Nugroho. Halo Arif. Hai semua. Iya, mantap. Oke Mas Dimas, Mas Arif ini kan berkecimpung di dunia grafis ya. Iya, Mas Arif, kalau misalkan kalau orang yang berkecimpung di dunia humas disebut PR. Kalau misalkan orang yang berkecimpung di dunia kesehatan disebut dokter. Nah, kalau misalnya orang yang berkecimpung di dunia grafis biasanya disebut sebagai apa sih? Luas Mas. Banyak skupnya. Jadi kayak ada VFX artist, ada graphic designer. Graphic designer tuh ruang lingkupnya lebih kayak ke still image, terus kayak ilustrasi gitu. Kalau gue sendiri pribadi, gue 3D generalis kalau di studio tempat gue kerja. 3D generalis ya? Tuh agak susah nyebutnya. Sebenarnya boleh dijelasin dulu nggak sih Mas, itu tuh apa sih sebenarnya, maksudnya kerjaannya ngapain? Terus jadi, kalau misal iya, 3D generalis tuh kalau boleh gue jabarin, jadi di setiap 3D itu kan punya software ya. Iya, betul. Punya berbagai macam software gitu. Nah, kebetulan gue itu salah satu orang yang banyak megang segala jenis software gitu. Jadi misalkan ada satu project nih, ketika project ini, wah nih kita butuh artis yang bisa pakai vis artist nih. Siapa nih orangnya gitu? Karena gue 3D generalis dan gue tahu gitu. Ya udah gue yang dimajuin gitu misalnya. Atau enggak, gue butuh orang yang bisa tahu Cinema 4D nih gitu. Ya udah akhirnya gue yang maju karena gue tahu gitu, karena gue generalis gitu di situ. Yang lainnya belum tentu bisa gitu. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Garuda fans, kita buka dulu mungkin udah berapa tahun sih sebenarnya lu Yip berkecimpung di dunia visual artist ini? Gue itu dari 2014, berarti sekitar dari 2009, bukan 2014, 2009 berarti sekitar ya 10 sampai 11 tahun lah ya. Iya, lama juga. Di grafis. Bukan dari 2009, saya masih SMP tuh 2009. Iya, 2009. Jangan dimudah-mudahin lo, Jik. Terus gimana ya? Maksudnya awalnya lu berangkat jadi visual artist dari mana gitu? Sampai lu sekarang. Kebetulan gue dulu sekolah di salah satu sekolah tinggi ilmu komunikasi di Jakarta. Itu berhubungan dengan desain komunikasi visual. Nah pas di situ, pas saat itu tuh sebenarnya gue start bukan dari 3D sebenarnya. Gue startnya tuh dari lebih desain cetak dulu.
Dan gue sempat kerja di percetakan dulu, zaman dulu. Jadi gue startnya dari situ, tapi gue mulai ngelirik 3D tuh pada saat gue dapat mata kuliah 3D animasi di mata kuliah gue waktu itu. Terus gue langsung tertarik gitu, akhirnya gue coba migrasi lah dari grafik yang still. Nah, terus akhirnya gue migrasi ke 3D. Ya, terus kerja lu di mana nggak apa-apa, di sini bebas merek semua. Iya, semua boleh disebut di sini. Oke. Maksudnya yang sekarang nih, yang currently. Dari sebelumnya gitu, dari lu kan tadi sekolah tuh, interstudy tuh kan. Interstudy bukan sih lu? Nah, iya benar, interstudy. Ya gua sekolah di interstudy, terus gue sempat ngelanjutin animasi itu di Digital Studio kalau tahu Digital Studio tuh dulu di Blok M. Dia kayak tempat khusus animasi gitu lah. Kayak Hello Motion. Kayak Hello Motion. Kayak Hello Motion, cuma ini Digital Studio namanya. Awal-awal. Nah, terus akhirnya gue pertama kali kerja itu yang berhubungan sama VFX itu gue kerja pertama di Natandra Studio. Kayak gue sempat ngerjain beberapa film waktu itu untuk VFX. Dulu kalau tahu film Jenderal Kancil. Nah, terus film-film ya sebenarnya itu film-film yang nggak terkenal sih, cuma ya gue sempat ngerjain lah beberapa film di Indo gitu loh. Terus awalnya dari situ, terus gue pindah ke broadcast waktu itu, di broadcast di Focus Pictures waktu itu kan. Nah gue di situ sempat ngegarap film lagi, cuma di situ sempat perusahaannya sempat nggak lama, akhirnya gue pindah lagi ke broadcast waktu itu di IBN waktu itu. Tapi itu TV lokal, TV di lokal. Channel ya? Di Channel nggak sih? Sekarang jadi RTV itu. Jadi RTV tuh, nah sekarang. Nah akhirnya dari situ gue sempet di Trans, tapi gue freelance di Trans nggak lama, cuma sekitar 6 bulan. Habis itu baru terakhir gue di Kompas TV. Nggak terakhir, sebelum yang sekarang nih. Itu di Kompas TV. Nah itu gue di situ baru tuh megang voice artist, terus lebih ke grafik real time waktu itu di situ. Bener-bener yang udah real 3D deh di Kompas TV. Nah baru dari situ akhirnya gue ikut pendidikan di Bandung. Nah pas saat habis pendidikan di Bandung itu gue ditawarin kerja untuk di Poland waktu itu, pada saat itu. Nah karena guru gue orang Poland. Oh itu rahasia lu. Iya itu karena itu guru gue orang Poland, akhirnya gue ditarik lah ke Platic. Nah di Platic Image, nama perusahaannya di sini Platic Image. Nah gue nggak tahu tuh sebelumnya gue tuh lebih ke apa nih, ke voice artist atau apa gitu kan. Cuma dia bilang lu kayaknya megang voice artist. Ternyata pas gue sampai sini, kayaknya lo di sini tuh sebagai 3D generalis, lo keberatan atau enggak gitu. Karena tim kita masih kecil nih, jadi kayak tim broadcast di Platic Image itu waktu itu masih berapa orang ya? 8 orang. Nah, butuhlah 3D generalis yang bisa segala macam software. Terus gue bilang, ya udah, gue bilang gitu, kalau emang ya kebetulan pada saat itu emang gue udah bisa beberapa software gitu kan. Ya udahlah, gue sikat. Gue sikat, ya udah akhirnya gue bisa kerja di sini gitu. Itu setelah lu di Poland ya baru diomongin gitu ya. Iya, karena kan gue udah ngobrol tuh sebelumnya sama guru gue itu di Bandung. Terus dia tuh sempat nanya-nanya gue sebenarnya intens gitu loh. Lu tuh di sini pakai apa aja software-nya? Nah, udahlah gue jawab gitu. Ternyata dia tuh masih inget gitu apa yang gue obrolin sama dia di Bandung. Okay. Tuh, dia bisa ini nih. Oh ya udah, akhirnya gue jadi 3D generalis sekarang. Oke. Sekarang kan katanya, nah ini yang kenapa gue ngundang Aib ke sini karena dia nih ngerjain grafisnya Champions League, Europa League, ya semua kompetisi yang di bawah UEFA, dan grafisnya untuk studio dan TV itu Aib yang ngerjain nih, teman-teman Garuda fans. Jadi jadi di sini yang teman-teman sering tonton malam Jumat gitu, itu kerjaannya Aib semua gitu. Dan ya gue mau nanya di sini, sebenarnya
di Platic ini lu ngerjain grafis liga-liga yang di bawah UEFA ini, kompetisi di bawah UEFA itu ceritanya gimana dan itu apa yang lu kerjain di sana? Ini pertamanya gue klarifikasi dulu, bukan gue sendiri yang ngerjain. Iya. Ini jadi, tim gitu. Di tim gue itu ada sekitar 5 orang desainer, 1 orang IT. Pada saat itu kita ngerjain UEFA itu start pertama kali project di Platic itu UEFA gitu. Nah pertama kali yang kita buat itu kita ngebuat pertamanya stadionnya si kalau tahu di UEFA Champions League kan ada stadion yang segitiga yang ada bintangnya tuh di atas. Bintang-bintang ya yang lagi. Nah itu tuh kita disuruh untuk ngebuat itu tuh marketnya pertama kali. Untuk ditayangin di augmented reality pada saat acaranya mulai, misalnya di studio tuh dimunculin lah tuh stadionnya itu. Nah itu pertama kali yang kita garap, pertama kali banget. Habis itu kita ngegarap untuk graphic package yang lain kayak misalnya template untuk structure pemain, formasi, terus kayak komparasi pemain, pokoknya yang berhubungan dengan key player, head to head gitu. Key player, head to head, trivia, ya kayak gitu-gitu. Nah itu akhirnya kita juga ngebuat. Tapi start awalnya itu kita cuma sebatas dari augmented reality itu dulu. Kayak abis yang, satu lagi gue lupa. Abis yang stadium fantasi itu tuh yang ada bintangnya di atas. Kita ngerjain lagi stadion berikutnya itu Allianz Arena untuk dibikin market 3D-nya juga. Baru setelah itu kita berlanjut lah tuh dari UEFA gitu. Jadi si augmented reality ini buat teman-teman Garuda fans, ini grafis misalnya kalau lagi di studio itu imersif bukan sih yang lo maksud? Ya imersif. Oh yang dia muncul gitu di tengah-tengah studio TV gitu. Nanti, nah itu si Aihib maksudnya ngerjain gitu biar ada kebayang gitu. Iya, kalau boleh gue tambahin tuh, dia nge-pop up gitu di studio. Pada saat presenter membawakan acara tuh dia nge-pop up di depan si presenter itu seolah-olah objek itu berada di dalam studio, padahal itu cuma 3D gitu. Itu dia. Kayak gitu. Nah Mas Arif, kalau misalnya tadi kan bilangnya ngerjain itu sama tim ya? Ada timnya. Nah kalau Mas Arif sendiri, maksudnya secara spesifik ngerjain bagian apanya tuh? Aku ngerjain di bagian modelingnya, 3D modeling. Itu tuh gimana? Sebelumnya atau? Nah, itu sebelumnya. Jadi start awalnya jadi ini gue ngejelasin workflow nih berarti ya? Iya, boleh. Iya, boleh. Jelasin workflow ya. Tapi ini jadi teknis nanti nih. Bingung nggak ya tapi? Ya nggak apa-apa. Kita jelasin dulu aja nanti kalau kita kasih kita buang. Jadi di 3D itu kan ada pipeline. Setiap pipeline itu tuh kayak workflow kerja gitu. Dan setiap bidangnya tuh beda-beda. Nah kalau kebetulan karena gue di real time grafik, yang real time tuh ibaratnya diputer secara langsung saat live. Nah itu real time gitu loh. Nah saat siaran langsung tuh grafiknya diputer. Nah itu namanya real time. Nah di workflow real time itu tuh kita punya workflow yang panjang dari 3D modeling, texturing tuh kayak ngewarnain painting lah ibaratnya, painting si objek, terus optimisasi scene, optimasi scene, kayak misalnya scene-nya terlalu berat nih, akhirnya kita harus nurunin teksturnya, misalnya kalau di resolusi teksturnya kita turunin, terus misalnya kalau di 3D tuh ini teknis lagi, kalau di 3D itu ada namanya polygon. Kalau polygonnya kebanyakan itu kan jadinya dia terlalu dense, akhirnya si sistem tuh ngebacanya jadi lambat. Nah, kita harus kurangin lagi polygonnya. Nah, sampai akhirnya si grafis itu siap untuk ditayangin gitu loh. Dan biasanya sebelum tayang, kita itu seminggu sebelum tayang itu rehearsal dulu. Ada rehearsalnya juga tuh. Ada diresik. Iya, pokoknya setiap UEFA mau tayang nih, setiap seminggu sekali gitu,
Kita pasti harus ada rehearsal, kalau nggak akan bisa. Nah itu mungkin yang ngebedain antara broadcast workflow yang gue rasain ya, bukannya gue ngebanding-bandingin, tapi yang gue rasain yang ngebedain broadcast di Indo dan di sini gitu, yaitu karena mereka tuh apa-apa tuh harus detail gitu loh, sampai ke directornya tuh pun harus tahu, oh ini grafisnya 3D-nya ini gitu, ini fungsinya apa, ini fungsinya sebagai apa, ini penempatannya di mana, itu mereka tuh harus tahu semuanya, semua tim harus tahu. Itu yang ngebedain antara broadcast di sini sama di Indo sih, yang gue rasain ya. Iya, gitu. Enggak kan, kita ngerasain dulu bikin program dadakan gitu. Ya itu. Tayang hari itu, bikin grafis hari itu gitu. Nah, kalau di sini nggak bisa. Terus ini kan lu udah bikin grafis nih. Intinya Aib tuh bikin grafis broadcast package sama yang buat di studio ya. Iya benar. Dan yang kalau boleh ini buat info ke Garuda fans, si grafisnya Aib ini akan diterima sama seluruh stasiun TV yang beli tayangan UEFA. Ya, Champions League, Europa League, European League yang negara-negara itu. Ya. Itu yang lu tahu grafis lu dipakai di berapa TV sih? Yang gue tahu nih, yang gue tahu tuh, gue nggak terlalu merhatiin ya. Cuma kalau di ranahnya Europe itu di Kanal Plus dipakai. Kalau tahu Kanal Plus. Perancis Kanal Plus dipakai. Iya, Perancis. Kanal Plus tuh banyak, ada di Kanada juga ya. Kanada juga ada. Nah, yang gue tahu tuh baru di Polsat, Kanal Plus. Terus kemarin di TVP Sport. Nah, terus baru 3 itu sih yang gue tahu kalau di daerah Europe ya. Kalau di misalnya ini di Indonesia coba Champions League SCTV nih, dia dapat nggak sih paket lo itu? Kalau dia beli secara maksudnya resmi ke UEFA gitu, harusnya dia dapat. Jadi gue nggak pernah nge-track apa ya, karena udah loadnya banyak gitu ya. Kadang gue tuh kalau udah selesai kerja gitu, ya udah gue nggak nge-track. Maksudnya ini kerjaan nih kemana sih tayangnya gitu. Iya juga sih. Ya udah lo udah amat lah gitu. Gue juga kalau editan udah selesai nggak pernah. Udah naik belum di sosmed? Ya, nah itu. Yang penting udah. Gitu. Yang penting udah aja. Ya gitu Ji. Jadinya. Tapi itu misalnya itu terserah TV masing-masing ya. Ini paketnya udah ada dikasih, kan lu udah beli ini dapatnya paket ini. Tapi mau ditampilin ada dia punya teknologinya apa enggak buat nampilin itu balik lagi ke TV masing-masing ya enggak yuk? Benar. Sama mungkin yang kalau yang gue lihat ya, kalau misalnya dari UEFA ya, mereka tuh sebenarnya yang paling benar-benar strike, kayak misalnya tuh kayak logo, warna itu dia straight through, tapi kayak looknya tuh kita sebenarnya bisa main, maksudnya bisa kita mainin lagi gitu looknya gitu loh. Bisa dimodifikasi ya? Ya bisa dimodifikasi. Kalau yang penting warnanya, terus inisial ininya dia lah, ini signature-nya dia tuh jangan dihilangin gitu loh, signature-nya si UEFA-nya sendiri. Oh iya, lu tadi cerita soal lu punya key visual ya, buku key visual tiap kompetisi, guide itu. Itu sampai 1 buku sendiri ya buat grafis. 1 buku sendiri. Sampai UEFA tuh punya website di mana tuh cuma PH-PH yang bisa akses, yang kerja sama UEFA. Nah, itu tuh dia naruhin semua aset, misalnya kayak banner, terus font, segala macam itu di situ. Jadi kita download di satu website itu. Oh iya, ini kan UEFA ngorder nih ya ke kantor lo nih ya. Sebenarnya UEFA tuh punya berapa, kalau kan ada pemain besar PH-nya di Europe, itu ada berapa sih sebenarnya selain kantor lo gitu? Kalau lo tahu nggak sih? Aduh, gua nggak tahu sih. Maksudnya PH yang besarnya ya? Iya, yang biasa nanganin proyeknya UEFA. Gua nggak tahu. Cuma yang jelas gue tahu kotanya doang. Maksudnya kota-kota yang si PH-nya ini yang ngerjain. Itu antara Poland di Warsaw,
Jerman di Berlin. Udah di antara dua itu. Oh gitu. Nggak pernah mereka tuh keluar dari situ. Kayaknya sih karena mereka linknya lebih ke sini kali ya. Iya, karena linknya ke orang-orang itu kali ya, yang domisili. Iya, kayak gitu. Oh iya, ntar lu gue tambahin. Karena kemarin gue sempat rehearsal di Allianz Arena. Ke tapi gue nggak ikut ke Allianz Arena. Iya, ke stadion. Tapi gue nggak ikut ke stadionnya. Cuma dari tim gue nih dikirim gitu. Nah itu bareng sama orang Jerman di situ. Dari PH yang Jerman juga. Ketika Mas Arif ninggalin Indonesia nih, selain teknologi ya, yang paling beda itu apa sih antara Indonesia dengan Eropa lah, karena Mas Arif di Polandia? Secara sistem kerja sih. Yang tadi gue bilang workflow. Di sini tuh kayak lebih semua terplanning gitu loh, dari A sampai Z. Dari sampai dan uniknya lagi, gue pernah nemuin di kantor tuh sampai dia tuh kayak cuma yang apa ya, ibaratnya dia sekretaris lah ya. Tapi sekretaris tuh tahu gitu proyek yang lagi kita garap apaan di setiap harinya. Lu bayangin sedetail itu gitu. Nah, balik lagi ke workflow, di sini tuh kayak mereka tuh semuanya ada perencanaan gitu loh. Oh, misalnya kita mau bikin stadion gitu. Nah, efektifnya gimana nih gitu, pembagiannya gimana nih, misalnya kayak kalau kita butuh ilustrator, ya kita mau nggak mau hire gitu loh, gitu. Jadi nggak semuanya tuh kayak misalnya Rif, lu bikin stadion gitu, ya udah ditumpahin semuanya ke gue gitu. Jadi gue doang yang mikir gitu. Atmosfernya tuh kayak mereka tuh ngerangkul gitu, semuanya kita tim gitu. Itu sih yang bikin beda, karena mereka kalau sudah kerja nih, ya udah kita tuh sama gitu. Kita ada jabatan. Ya udah kita kerja untuk satu visi gitu. Kalau ini soal kalau soal itu kan tadi kayak workflow ya. Kalau teknologi sebenarnya kita kayak ada nggak sih software atau ya maksudnya teknologi di Indonesia gimana sih gitu? Maksudnya ada nggak juga nggak sih tuh? Ini nih menarik. Gue inget nih, gue tadi baca nih masalah ini. Teknologi sebenarnya kita tuh gimana ya? Mereka tuh harusnya nggak buta, tapi yang gue lihat kenapa Indonesia tuh kayak mereka tuh berusaha untuk buta gitu loh. Tapi bukan dari segi grafisnya ya. Mungkin orang-orang yang di dalam perusahaannya gitu. Industrinya sendiri gitu, nggak nge-support. Contoh, misalkan software aja, ya lo bayangin nggak sedikit banyak perusahaan-perusahahan yang di Indo tuh masih pakai yang bajakan, ya nggak? Yeah. Bener nggak? Bener. Saya tahu prakteknya. Gini, kekurangan dari software bajakan adalah kalau gue boleh bicara serius nih, kayak lu tuh nggak ada support ketika lu punya problem atau troubleshooting yang ada di dalam software itu, ngerti nggak? Jadi gue ngerasain di sini ketika gue pakai Adobe asli contoh, oh ini kenapa nih software gitu, tiba-tiba kok nge-crash gitu kan. Nah itu gue bisa dengan direct langsung gue ngomong ke Adobe, nih software lo nge-crash, terus dia tuh nggak ada sampai 5 menit mereka yang benerin gitu loh. Oh nih software lo ini di remote sama langsung dari mereka gitu. Nah kalau lo bayangin kayak di Indo misalnya kayak ada troubleshooting contoh di software kayak gitu, lo mau ngadu ke siapa, orang software lo bajakan? Nah itu salah satu itu kan beneran. Sebenarnya di kita ada teknologinya, cuma gue ngerasa tuh kayak si industrinya ini berusaha untuk buta karena mereka nggak mau spend uang lebih banyak ke situ gitu. You are listening Gerda Talks. Kalau misalkan nih aku mau jadi seorang visual artist atau jadi kayak Mas Arif lah, apa yang ibaratnya skill apa yang harus aku punya kayak gitu? Simpelnya nih, gue dulu start dari Photoshop. Dari Photoshop, dari freehand. Nah, software basicnya tuh semua sebenarnya ada di situ. Freehand Illustrator ya sekarang ya? Freehand udah nggak ada. Oh, nggak ada ya? udah bangkrut. Macromedia kan dia beda sendiri. Oh iya, Macromedia. Macromedia yang masih ada tuh Flash-nya doang. Firefox, Flash. Iya, Flash-nya dibeli sama Adobe.
Oke. Lanjut, syarat buat kalau mau jadi kayak lu, jadi visual artist. Nah, itu satu, ya kan. Terus balik lagi, ya lu harus punya basic knowledge lah, cara ngedesain gimana, lu bisa gambar kayak gitu. Minimal bisa gambar, ya kan. Nah, itu sih basic awalnya kalau lu mau jadi seorang visual artist. Kalau dari jiwa kreatif gitu, membangun itu gimana gitu lu sendiri? Membangun apa? Mental seorang visual artist gitu, maksudnya kreatif, nyari apa sih? Nyari ide, maksudnya nyari ide. Sebenarnya sih karena nggak tahu sih ya, maksudnya karena emang udah biasa dan emang jiwanya untuk ngedesain gitu. Kadang misalnya ya, contoh, Rif, lu bisa nggak tolong bikinin satu desain abstrak untuk kita ke bola nih, misalnya untuk wadah si pemain nih, untuk ditayangin biar si foto pemainnya di bawahnya ada wadahnya itu gitu loh, ada wadah desainnya gitu kan. Nah itu gue langsung nggak tahu ya, karena emang udah biasa ke arah situ, gue langsung gue akan bikin kayak gini nih, langsung ada di kepala gue gitu. Ya udah gue tinggal langsung ngedraft aja gitu. Nah dari ngedraft itu nanti gue ajuin nih draft 1, draft 2, draft 3. Nah udah dari situ aja udah gue mainnya gitu loh. Jadi nggak terpatok di satu draft biasanya. Kalau gue sediain 3 desain, gue ajuin nih gitu yang ada di kepala gue gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh kan maksudnya kan harus ada ini ya, maksudnya referensi Mas Arif untuk bisa kayak gitu tuh dari mana? Apakah emang jam terbangnya karena udah lama, atau ada trik khusus nggak sih? 1 jam terbang emang udah lama lah mungkin ya kan. Terus kalau trik khusus dulu awal-awal start itu biasanya kalau gue ngelihat, gue browsing gitu, atau enggak kalau dulu masih zamannya gue di DeviantArt, kalau tahu DeviantArt, situs DeviantArt, gue biasanya nyari referensi itu dari situ kayak gitu. Terus gue coba nge-combine referensinya tuh, misalnya gue dapet nih dari si artis yang ini, dari sini, nah itu coba gue combine gitu loh jadinya. Kalau dulu ya, lagi dulu baru pertama-tama start gitu. Nah mulai kesini tuh kayak mulai keasah gitu, jadinya gue kadang udah nggak butuh referensi gitu, jadi udah ada di kepala, kayak gini, udah tinggal gue draft, gue sketch, langsung gue bikin 3D-nya gitu. Biasanya kayak gitu. Oke. Yep, lu kan kerja di industri nih, dan orang kreatif dan industri pasti punya tarik menarik gitu. Jadi kayak ya biasa lu kerja di tempat-tempat yang dulu ya, kita gue pengennya kayak gini, tapi perusahaan pengennya yang gini aja nih, yang murah kayak gini. Gimana sih cara lo mencari jalan tengah antara ya baik lagi idealisme lo sebagai artis? Ini sih sering terjadi pada saat dulu gue di Indo. Gue tarik lagi pas saat gue di sini, kayaknya perbedaan budaya deh, kayak gitu. Jadi tuh kayak gue ngelihatnya perbedaan culture desainnya orang sini, cara perspektif dia ngelihat desain ya, itu jadi bikin nggak tahu ya kenapa ya, gue masih bisa mainin passion gue di sini gitu loh, masih bisa ngikutin passion desain gue. Ketika gue nyurahin passion gue untuk ngedesain ini tuh, mereka masih nerima gitu. Nah gue nggak tahu nih ada apa nih pada saat waktu gue masih di Jakarta ya, fashion desainnya gue punya desain selera yang kayak gini, tapi klien tuh pengennya yang downgrade. Gue nggak tahu kenapa, apa memang culture desainnya itu mereka belum siap untuk di beberapa. Gue rasa sih nggak semua perusahaan di Indonesia kayak gitulah ya gitu ya. Maksudnya, tapi kebanyakan kita ketemu klien yang kayak gitu kan, maksud lo, Dim? Ya mungkin marketnya juga kali ya, emang beda budaya ya, maksud selera masyarakatnya yang jadi target si klien itu. Nah, yang jadi target audiensnya gitu kan. Nah iya, kayaknya itu sih masalahnya sih, Dim. Nah cara ngatasin yang kayak gitu tuh kadang kalau gue waktu di Indo, gue tinggal, Dim. Gue tinggal kliennya. Swear, gue pernah waktu itu ngerjain kayak buat pemerintahan sih waktu itu dulu. Jadi waktu gue masih di desain cetak,
gue kayak bikin buku anual gitu loh untuk ngedesain buku anualnya si pemerintahan itu. Tapi gue nggak bisa sebut pemerintahannya apa ya. Iya. Jadi pas saat gue datang meeting pertama itu gue ketemu sama satu orang nih. Oke, udah desainnya seperti ini. Oke, gue setuju nih, Rif. Oke, konsepnya mateng lah gitu, bagus gitu. Nah, gue balik lagi dong. Besok meeting lagi, gue bawa hasil desain gue yang udah di meetingin di pertama gitu kan. Pas gue ketemu orangnya beda. Orang meetingnya beda, maksudnya decision maker-nya udah beda gitu lah. Terus udah beda lagi nih dia maunya gitu loh. Nah itu tuh yang bikin salah tuh waktu itu. Nah akhirnya gue tinggal deh tuh. Gue bodo amat deh. Gue nggak dapat duitnya. Udah deh, gue tinggal karena gue udah pusing sendiri kan. Yang satu maunya begini, gue nggak tahu gitu. Nah itu satu contoh ya yang pernah gue alamin sih kayak gitu. Jadi satu lagi nih, Dim, kalau lo nanya gue masalah kayak gitu, gue salah satu desainer yang sebenarnya yang strict sih, maksudnya ke klien. Yang mau ditanyakan. Kalau misalnya di posisinya kayak kita, implementasinya agak susah kali, Mas Dim ya. Mungkin balik lagi kayak Mas Dimas bilang, soalnya kayak ya marketnya di Indonesia sendiri mungkin belum siap untuk kayak gitu juga, sehingga kita mau nggak mau juga kita nurut sama apa yang diminta ya nggak sih? Iya, kan kita masih butuh makan ya. Tapi gue koreksi ya itu. Tapi gue koreksi itu nggak semua perusahaan sih. Iya, enggak. Ada beberapa temen yang kerja di salah satu PH, dia untuk post production gitu, dia bagian compositing gitu. Dia ngerasain nyaman-nyaman aja gitu. Kliennya juga karena dia ngerjain iklan-iklan kali ya. Kan iklan-iklan kadang unik-unik lah projectnya gitu. Terus dia bilang asik-asik sih klien-klien gue gitu. Jadi dia nggak ada punya masalah untuk masalah passionnya dia sendiri gitu. Ya mungkin ini juga kedewasaan kita juga Jik ya, ngelihat market juga itu bagian dari apa ya, kita ke apa ya, skill sosial ya mesti gitu ngebaca. Bener banget, itu tuh yang belum bisa gue pelajarin. Maksudnya kalau lo tanya itu sama gue belum bisa, benar-benar gue belum bisa pelajarin masalah itu deh. Gue belum bisa belajar namanya pendewasaan masalah. Oh marketnya tuh kayak gini gitu loh. Pada saat di satu tempat, oh marketnya tuh gini, gue nggak bisa gitu loh. Jadi gue jadi yang kayak nggak nyaman. Biasanya ya itu gue tinggal. Udahlah, lo cari desainer lain aja gitu. Oh iya, ini kan sekarang nih, lu kan di luar nih ya, di Poland ya. Ya siang nih jam 2 nih, panas ya lagi puasa-puasa jam 2 gitu. Nah ini kan lu salah satu diaspora. Enggak dong, entar dulu gue koreksi. Sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 4. Oh iya 4 nih, ya masih, bukanya masih jam 8 kan. Ya bener ya, di Polandia bukanya jam 8 malam kan? Ya. Ikut ini aja, jadi sahurnya ikut pakai jadwal Indonesia, jadi pura-pura nggak tahu aja. Puasanya 12 jam ya. 18 jam. 18 jam tuh, teman-teman. 18 jam, Jik. Lu sekarang di luar nih ya, jadi ibaratnya lalu diaspora Indonesia lah. Diaspora Indonesia di luar gitu. Sebenarnya kan kemarin gue lihat tuh di status lu tuh ada grup diaspora grafis Indonesia yang pada di luar gitu. Banyak nggak sih sebenarnya orang Indonesia yang menekuni bidang grafis atau grafis yang banyak singgungannya sama bola gitu? Maksudnya kalau yang broadcast di luar negeri, yang artis broadcast di luar negeri, kebetulan yang gue baru tahu gue doang. Gue doang. Nah, jadi di grup yang gue itu sebenarnya lebih ke CG artis, kayak mereka ini tuh yang kerja di Blizzard, kalau tahu Blizzard. Ini World of Warcraft. Bener nggak sih? World of Warcraft. Nah, gamenya Dota. Mereka yang kerja di Pixar, kalau Pixar tuh studio animasi. Terus kebanyakan mereka kerja juga di Paramount Pictures, DreamWorks. Animator. Nah, itu banyak orang Indo. Banyak animator, modeler 3D generalis kayak gue gitu. Banyak orang Indo semua. Tapi yang di broadcast dari grup itu lu doang. Dan yang bola lu doang. Gue doang.
Gue doang. Nah, makanya pas saat gue di grup itu, gue tuh dibilang satu-satunya artis yang di Eropa, terus yang di broadcast. Nah, itu gue doang. Nah, kebanyakan mereka tuh di US, di Kanada, di California gitu. Gue doang yang di Eropa. Gue nggak tahu ya di UK ada apa enggak, gue nggak ngerti. Yang ngerjain bola ya lu doang juga. Ada juga nggak sih yang bola? Animator tapi di misalnya di klub kerjanya atau di federasi mana gitu, tapi ya animator bukan di broadcast, grafis juga tapi nggak ada yang dikerja di bola. Gue belum tahu, setahu gue nggak ada di grup itu. Yang di gue sekarang nih cuma gue doang. udah yang lainnya udah cuma ya itu film, lebih ke film animasi gitu. Nah kemarin yang Iron Man terakhir tuh Avengers, nah itu salah satu animatornya itu ada orang Indonesia dan itu ada di grup itu, di grup yang gue itu. Yang cewek bukan sih? Yang cewek beda lagi tuh Tintin. Kalau yang Iron Man itu ada cowok namanya Rudi Wijaya. Itu mungkin ada yang di Filipina ya. Kalau lu inget ini nggak sih yang dulu di Kompas siapa ya? Gali, Mas Gali. Nah, Mas Gali. Nah, itu dia di Filipina, tapi gue nggak tahu dia ngegarap bola apa enggak, gue nggak ngerti. Ya, tapi yang kalau gue tahu dia di broadcast. Udah itu doang. Kalau misalkan ada orang yang punya skill bagus, terus portofolionya juga lumayan, terus pengen berkarir di luar lah kayak Mas Arif, apa yang harus mereka lakuin? Apakah mereka strateginya ya? Yang paling penting tuh sebenarnya kalau lo mau ke luar negeri itu pendidikan sih. Pendidikan lo harus bisa ngambil ibaratnya sekolah yang ibaratnya punya link untuk lo bisa kerja di luar negeri. Nah, karena yang gue lihat nih yang di satu grup yang gue ini rata-rata tuh mereka yang lulusan yang kayak SCAD itu, kalau lo tahu itu Savannah Creative school gitu loh, Creative Design School atau apa tuh di Amerika. Itu kebanyakan dia keluaran dari situ. Menurut gue skill aja nggak cukup kalau misalnya lo harus mau ada jembatan gitu loh antara lo mau keluar negeri, itu lo harus punya wadah sih. Nah itu pendidikan itu gitu loh yang linknya. Oke. Emang ini ya UEFA itu ngorder ke kantor lo itu sampai berapa tahun sih kerjasamanya? Gua nggak ngerti, tapi yang jelas dia tuh kemarin aja dia shout out gitu. Kalau gue tim gue ini, studio gue ini salah satu studio terbaik yang dia pernah punya katanya. Shout out di Champions di UEFA-nya sendiri gitu. Nah mungkin gue akan lama kerja sama mereka gitu loh. Karena lo bayangin, gue nggak ngerti ya apa emang gue kebiasaan kerja di Indo dengan sistem pola yang cepat gitu. Maksudnya kalau di Indo kan kita tek sehari jadi gitu. Nah, pada saat kemarin nih lagi pengen seremoninya si European League, terus seremoninya Champions League, dia order nih ke kita. Baru misalnya order hari ini ke gua gitu. Si produsernya order ke gua gitu. Nah, gua tuh 3 hari tuh udah bisa ngelarin misalnya untuk satu konsep untuk si Champions League gitu loh. Gue deliver langsung dalam 3 hari, gue deliver bisa satu konsep untuk Champions League. Nah 3 hari kemudiannya lagi gue deliver untuk European League, National League. Nah itu mereka tuh kayak ngerasa, ini kok cepet banget ya studio ini ngerjainnya gitu loh. Nah pace itu mungkin yang bikin mereka tuh sampai ngomong kalau pace-nya si pelatih ini, studio gue ini cepat. Nah makanya mereka sampai bilang, lu salah satu studio animasi terbaik yang pernah gue punya gitu. Karena mungkin selain kreatif ya speed gitu, speed desainnya ada gitu. Ya nggak tahu. Jadi yang kalau gue Indonesia ya kalau gue boleh bilang keuntungan kerja di Indonesia ya speed lo terasa sih. Dan lo nggak ada ruginya sih. Nggak ada ruginya sih kerja di Indo. Iya, maksudnya ya itu belajar ya, kan kita disuruh revisi berapa kali. Terus lo tau lah misalnya nih, lo order ke gue waktu itu kan, lo order gue nih grafis ke gue, ini buat tayang ntar malam, lo ordernya misalnya sore atau siang ya kan.
Ya kita mau nggak mau kita harus ngerjain malam harus tayang gitu kan. Biar kata gue IE tapi gue cariin grafis yang udah di-cropin ya biar cepet. Iya. Biar kata gue nih sebel banget gue masih Dimas nih mondar mandir aja. Gue disuapnya pakai ini nasi goreng dulu gitu. Nasi goreng ya atau gorengan. Gorengan. Iya kayak gitulah. Tapi ya karena orang sini tuh kerjanya terlalu menurut gue ya nggak kayak orang kita sih. Orang kita tuh termasuk kerja yang cepet. Orang Asia. Oh ya, lu pernah cerita katanya kalau di sana tuh kayak ada mastering S2 tapi khusus buat satu program itu aja gitu ya. Jadi master in misalnya Premiere Pro, master in After Effects. Kayak gitu nggak sih? Lu pernah cerita? Iya, ada. Itu ada lagi, maksudnya lu ngambil course lagi yang khusus gitu. Kayak penjurusan lah. Lu mau kemana sih gitu. Tapi kan kalau gue enggak, kan semua gue hajar. Iya. Jadi kalau di sana tuh sampai mastering something gitu kayak satu doang dia pegang itu ya. Iya, itu ada yang kayak gitu. Dan rata-rata begitu sih orang bule. Orang bule tuh udah gue pegangan gue coding gue pakai apa nih? Misalnya coding gue pakai Dreamweaver terus dia pakai HTML gitu. Ya udah dia HTML aja mainan. Nggak megang Java atau lain-lain nih gitu. Nggak megang Java yang lain-lain udah. Nah, yang tadi tuh masalah generalis ya. Generalis, ada yang namanya generalis, ada yang namanya spesialis. Nah dua itu. Nah gue generalis, ada spesialis. Nah spesialis yang cuma megang satu software, spesialis. Oke. Emang ini kan lagi corona ya, Yip. Itu UEFA ban sampai tahun depan kan ya? Apa kompetisinya ya? Yang postpone-nya tuh dari yang gue tahu itu sampai 2022. Itu yang gue tahu ya, maksudnya terakhir yang gue tahu itu. You are listening Garda Talks. Oke Sobat Garuda, seperti biasa di segmen ketiga kita akan senang-senang ya ngomongnya. Maksudnya kita akan kasih tantangan ke narasumber kita kali ini Mas Arif. Mas Arif, jadi kayak sebelum-sebelumnya kita akan ada rapid question. Ya Mas Arif cukup jawab aja sih. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Kayak gimana? Contohin dong, Jack. Misalnya rapid question kayak gimana? Contohnya pilih mangga apa jambu gitu. Ada Photoshop atau ada Premiere kayak gitu. Oh, jadi cepetan ngejawab gitu. Iya, cepet-cepetan ngejawab. Rapid question. Oke. Ya udah. Oke, Mas Arif, sebutkan 3 mentor atau idola di dunia visual art. Andrew Kramer, Grayscale Gorilla, terakhir sampai 3 ya? 3. Ryan Manning. Kenapa tuh? Siapa? Bisa dijelasin. Oh, oke. Andrew Kramer itu pertama kali banget gue belajar masalah compositing di After Effects. Dia tuh visual effects artist. Terus dia kebanyakan tuh ngerjain yang kayak sci-fi film kayak Star Wars, terus Star Trek. Terus dia juga ngasih beberapa tutorial di situsnya dia untuk cara bikin efek ini gimana. Makanya gue seneng banget. Terus cara dia ngejelasin workflow-nya dia kayak layering, terus cara dia ngepainting si compositing itu kayaknya jelas aja gitu. Gue jadi seneng gitu sama dia. Nah, terus kalau Grayscale Gorilla itu si Nick Campbell sebenarnya, bukan Grayscale Gorilla. Nick Campbell tuh karena dia spesialis di Cinema 4D dan kebetulan gue salah satu user Cinema 4D. Jadi tuh dia tuh kayak guidance gue gitu loh. Misalnya dia cara bikin partikel, contoh cara bikin hujan gitu kayak gimana gitu. Terus dia tuh ngegamblangin gitu dari cara dia bikin si partikelnya sampai ke lightingnya gimana yang benar gitu di 3D. Nah, kalau Ryan Manning nih dia Unreal artist. Gue seneng cara dia ngejelasin untuk lighting interior gitu loh, kayak Artvis, karena dia
ngejelasinnya tuh gimana caranya lu untuk ngebuat si lighting ini tuh lebih intensitinya tuh lebih kayak di real life gitu loh. Misalnya contoh bohlam, intensitinya berapa nih parameternya? Misalnya kan di situ dari contoh ya 1 sampai 100. Nah, kalau bohlam tuh sebenarnya di real life itu 3,6 loh gitu intensitinya. Nah, lu harus set segini gitu. Nah, sampai sedetail itu dia ngejelasinnya. Gitu. Makanya gue senang banget sama dia gitu. Udah. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 klub sepak bola yang desain grafisnya bagus. Manchester United 1. Terus gue suka apa lagi ya? Sekarang ini gue suka Juve sih, Juventus. Terus satu lagi, oke deh Liverpool deh. Kenapa tuh? Kenapa MU? Kenapa? Kalau MU, gue dari dulu emang suka banget sama MU. Lagi zamannya Eric Cantona ya, zaman dulu. Maksudnya dari Eric Cantona sampai eranya David Beckham, gue tuh ngelihat kayak pernak-perniknya tuh MU tuh kayak keren aja gitu. Terus warna merahnya dia tuh menurut gue warna merahnya tuh beda. Kayak kalau gue lihat di Liverpool tuh kan warna merahnya tuh kayak agak sedikit pudar ya. Kalau MU tuh kayak apa ya, strong gitu loh. Strong terus CMYK-nya ini ya kalau ya pas gitu loh. Saturasi warnanya tuh bagus lah gitu. Terus sama desain jersey-nya dia sih yang gue amazed banget dia. Penempatan si brand image-nya dia di jersey itu kayak menurut gue komposisinya pas loh gitu di bajunya dia. Terus logonya gue juga senang. Gue nggak tahu arti logonya apa, cuma gue nggak tahu deh bentuknya tuh kayak bikin nggak kayak kampungan gitu loh. Oke, lanjut Mas Arif pertanyaannya. Ini oke nih, Mas Arif rela nggak dibayar kalau ngerjain project? Di situ berapa persen ya, sekitar 50%-nya tuh passion gue lah di situ gitu loh. Itu minimal ya 50%. Nah itu gue rela deh nggak dibayar gitu. Karena ada passion gue di situ. Kayak yang lagi lu kerjain nih, kartun yang lu kerjainin. Nah iya, kayak ibaratnya idealisnya gue di situ ada 50%-nya lah minimal. Nah itu gue oke deh, lu nggak usah bayar gue gitu. Lu nggak usah ngatur gue tapi. Iyalah nggak bayar. Iyalah nggak bayar. Oke, Mas Dimas, nanti kita kalau kerjain project kita lihat dulu Mas Arif ini kira-kira ini passionnya Mas Arif bukan. Jadi kita nanti purpose-nya ke dia aja Mas Dimas. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Jika diberikan kesempatan dan wewenang, yang pertama kali akan Mas Arif ubah terhadap sistem dunia atau sistem pekerjaan di visual art di Indonesia adalah workflow kerja spesifiknya lebih pembagian kerjanya tuh diperjelas. Misalnya dalam arti kata, misalnya lu seorang 3D, ya udah lo 3D aja, lo modeler, ya udah lo modeler aja gitu. Jangan lo modeler tapi lo ngerjain desain yang lain. Misalkan tiba-tiba ada desain, ini ada promo buat perusahaan nih, lo kerjain dong gitu. Misalnya kayak flyer atau apa gitu kan. Ya itu bukan ranah gue, bukan 3D gitu. Bukan ngerjain untuk 3D. Gue bukan ranah gue tuh di situ gitu. Nah, sebenarnya itu maksud workflow tuh di situ gitu. Pembagian kerja. Itu yang berubah. Walaupun lu bisa ya, bisa juga ngerjain itu. Cuma kan di project ini walaupun kita bisa as modeler tuh ya. Jadi tuh kayak bukan masalah ini ya. Bukan masalahnya lu bisa tapi lu nggak mau ngerjain, kenapa gitu. Maksudnya bukannya gue males gitu, tapi harusnya semua tuh belajar kayak ini pintunya ini jangan jadi satu pintu semua gitu. Maksud gue gitu. Jadi pas nanti outputnya tuh jelas, Illustrator, dia outputnya dari Illustrator. Wah, emang dia Illustrator, jadi pekerjaannya tuh jelas, ini emang detailnya segini gitu loh. Kalau misalnya lo Illustrator terus gue suruh ngerjain 3D, lo kan nggak tahu maksudnya detailnya pekerjaan 3D kayak gimana ya kan. Pada akhirnya pas outputnya tuh jadi berantakan gitu. Akhirnya banyak revisi lah segala macem, nggak jelas. Oke, Mas Dis lagi. Mas Dimas kok jadi Mas Dis. Mas Dimas itu kita udah rapid question. Selanjutnya Mas Dimas silahkan.
Iya tadi ya Garuda fans, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Aib, ya, grafis Indonesia yang ngerjain project-project UEFA, Liga Champions, Europa League, National League ya Aib ya. Dan ya mungkin ya ada beberapa insight yang bisa kita dapetin gitu. Oh ternyata broadcast package tuh ada gitu, maksudnya oh ternyata ada orang Indonesia di sana, terus oh ternyata studionya bisa kok kita kalau beli liga dapet gitu. Ya mungkin ya ada plus minusnya, mungkin yang bagus kita ambil, yang minus ini kayak Ustadz yang minus ya kita nggak usah dibuang aja. Gitu. Pak Aib, ini ke depan ada project-project yang mau dikerjain gitu? Impian yang terdekat? Yang terdekat itu gue lagi ngerjain namanya kalau gue sih nyebutnya nih fragment animation. Jadi kayak pecahan-pecahan animasi, tapi itu dari pecahan-pecahan itu kayak nge-storytellingin gitu loh. Jadi satu benang merah gitu loh. Nah itu yang lagi gue garap sekarang sama teman gue, dan itu akan gue launching nanti di patreon.com dalam waktu kalau trailernya dalam waktu 3 bulan lah. Nah terus kalau yang lagi gue kerjain lagi sekarang untuk perusahaan itu lagi nyiapin untuk pemilu di Poland, dan karena adanya COVID-19 ini jadi postpone, harusnya kita running pemilu tuh bulan ini, jadinya tuh dipospon diundur tuh sekitar antara Juli, Juni atau enggak Agustus. Ini masih belum jelas sih sebenarnya keputusannya dari pemerintah gitu. Kalau di sosmed Pak Aib bisa ditemui di mana? Siapa tahu nanti Pak Presiden mau melihat, mau kontak kan ya, ada project gitu. Ada project kan. Sebenarnya gue cuma ada di Instagram, nama Instagram gue artivisual25. Jadi ya, Garuda fans biasanya gue suka, biasanya kalau gue ngupload kerjaan atau kayak kerjaan yang ibaratnya kerjaan bukan sekedar perusahaan doang, kayak cuma artwork biasa gue upload di situ gitu loh. Atau enggak bisa temuin gue di ArtStation. Di ArtStation itu nama ArtStation gue artivisualworks.artstation.com. Apa harus gue tulis? Enggak ya? Nanti ada di bawah. Ya di bawah ntar ya. Gitu ya. Itu. Jik, ada lagi Jik? Oke, itu aja kayaknya. Seperti biasa Mas Dim, catatan saya penuh lagi seperti sebelum-sebelumnya. Banyak inspirasi, banyak insight yang saya dapetin. Makasih banget untuk Mas Arif yang udah bagi-bagi cerita di sini. Tetap sehat ya Garuda fans di tengah wabah ini. Semoga wabah cepat berlalu dan kita bisa main bola lagi. Yo, thank you Pak Aib waktunya. Thank you semua. Ojek. Bye. Siap. Bye-bye. You have been listening Garuda Talks.